Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Wigi Wicaksana dengan NIM 2115091076. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ISO 20001 dengan judul itu Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Layanan. ISO 20001 tahun 2018 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen layanan atau yang lebih kita kenal itu Service Management System. Standar ini dirancang untuk membantu organisasi dalam menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen layanan yang efektif dengan tujuan memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada pelanggan berjalan secara konsisten dan berkualitas tinggi. Pada awal ISO 20001 ini adalah seri standar internasional mengenai manajemen layanan, teknologi informasi, atau Information Technology Service Management, ataupun juga yang lebih kita kenal itu ITSM. Standar tersebut dikeluarkan oleh dua organisasi internasional yaitu ISO dan IEC, sehingga penulisannya menjadi ISO IEC 20000. Namun, boleh juga jika ingin dituliskan menjadi ISO 20000 atau IEC 20000 saja, jika keperluannya untuk lingkup yang lebih kecil, maka ISO 20001 terdiri dari dua bagian. Satu spesifikasi untuk manajemen layanan TI dan satu aturan pelaksanaan untuk manajemen layanan, yang dimana itu ada bagian pertama ISO 20001 menganjurkan penggunaan pendekatan proses terintegrasi untuk secara efektif menyediakan layanan tata kelola sesuai kebutuhan bisnis dan pelanggan. Bagian kedua itu adalah suatu aturan pelaksanaan dan menjelaskan praktik-praktik terbaik untuk manajemen layanan dalam lingkup ISO 20001. Pentingnya standar ini tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada perannya dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan atau stakeholder dalam dunia yang kompetitif. Organisasi memiliki sertifikasi ISO 20001 menganjurkan komitmen mereka terhadap kualitas layanan dan keunggulan operasional. Sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa layanan TI dikelola dengan baik, dan risiko diminimalisasi, dan terdapat mekanisme yang jelas untuk menangani insiden dan perbaikan layanan. Bagi banyak organisasi, memiliki sertifikasi ini menjadi nilai tambah dalam memenangkan tender ataupun membangun reputasi yang kuat dan juga memperluas pasar. Selanjutnya itu ada konsep ISO dari 20001 tahun 2018 ini. Jadi di mana untuk membangun pendekatan berbasis proses yang terintegrasi dalam pengelolaan layanan TI, standar ini menekankan pentingnya manajemen yang efektif terhadap sumber daya, peran tanggung jawab yang jelas, dan juga pengukuran kinerja untuk memastikan layanan berjalan sesuai rencana. Nah, adapun fokus dari ISO 20001 ini itu yang pertama ada pendekatan berbasis layanan, yang dimana layanan dikelola dengan standar tinggi, mulai dari desain hingga penyampaian dan evaluasi. Yang kedua itu ada perbaikan berkelanjutan, yaitu organisasi didorong untuk terus meningkatkan proses layanan melalui evaluasi rutin. Yang ketiga itu ada penyelarasan dengan tujuan bisnis layanan TI dirancang dan dikelola agar sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Yang terakhir itu ada manajemen risiko dan repatuhan ISO 20001 2018 mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas layanan. Baik, selanjutnya itu ada struktur ISO 20001 tahun 2018 ini. Yang pertama itu ada lingkup
atau scope, yang dimana itu menentukan cakupan penerapan sistem manajemen layanan dalam organisasi. Yang kedua itu ada referensi normatif, yang dimana di sini itu terdapat dokumen-dokumen yang menjadi rujukan dalam penerapan standar. Yang ketiga itu ada konteks organisasi, yang dimana memahami kebutuhan dan harapan pelanggan serta menetapkan ruang lingkup sistem manajemen layanan. Yang keempat itu ada kepemimpinan, yang dimana komitmen manajemen puncak dalam menerapkan sistem manajemen layanan ini. Yang kelima itu ada perencanaan, yang dimana menetapkan tujuan layanan, mengidentifikasi risiko dan peluang serta eh, merencanakan mitigasi. Yang keenam itu ada dukungan, yang dimana pengelolaan sumber daya, kompetensi, komunikasi, dan juga dokumentasi. Yang ketujuh itu ada operasi, yang dimana proses operasional layanan termasuk perancangan, transisi, dan pengelolaan insiden. Yang ke-8 itu ada evaluasi kinerja, yang dimana di sini terdapat pemantauan, pengukuran, audit internal, dan tinjauan manajemen untuk memastikan efektivitas sistem manajemen layanan ini. Yang terakhir itu ada perbaikan, yang dimana tindakan korektif dan pencegahan untuk memastikan peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada langkah-langkah penerapan ISO, yang dimana yang pertama itu ada analisis kesenjangan atau gap analysis. Di sini itu organisasi memulai dengan menganalisis kesenjangan antara proses layanan yang ada dengan persyaratan ISO 20001 tahun 2018. Hasil analisis ini membantu menentukan area yang perlu ditingkatkan. Yang kedua itu pembentukan tim proyek, ya di mana tim proyek dibentuk untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem manajemen layanan. Tim ini melibatkan berbagai departemen untuk memastikan bahwa semua aspek layanan terintegrasi. Yang ketiga itu ada penetapan kebijakan dan sasaran layanan organisasi, ya di mana menetapkan kebijakan layanan yang mencerminkan komitmen terhadap kualitas dan perbaikan berkelanjutan. Sasaran layanan juga diselaraskan dengan kebutuhan bisnis dari pelanggan. Yang keempat itu ada desain dan implementasi proses, yang dimana layanan proses dirancang dengan mengacu pada praktik terbaik industri seperti ITIL. Yang kelima itu ada pelatihan dan kesadaran, yang dimana seluruh staf diberikan pelatihan terkait peran dan tanggung jawab mereka dalam mendukung sistem manajemen layanan ini. Yang keenam itu ada uji coba dan simulasi. Uji coba dan simulasi ini itu melakukan uji coba untuk memastikan bahwa proses yang diterapkan berjalan sesuai dengan harapan. Pengujian ini membantu mengidentifikasi potensi kelemahan sebelum sistem dijalankan secara penuh. Yang ketujuh itu ada audit internal, yang dimana dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan organisasi dalam memperoleh sertifikasi ISO 20001 tahun 2018 ini. Baik, selanjutnya itu ada contoh penerapan dari ISO 20001, ya di mana saya mengambil dari layanan Pusdatin yang ada di BSN. Di mana layanan ini itu untuk penyambungan WiFi. Dari gambar yang kita lihat itu, jadi untuk mencapai target peningkatan kualitas layanan dari Pusdatin terhadap seluruh unit kerja yang ada di BSN, maka diperlukan adanya standarisasi pelayanan sehingga seluruh pegawai Pusdatin melaksanakan pekerjaan layanan dengan berpedoman kepada standar yang disepakati bersama. Dari hasil yang terdapat pada gambar di layar itu, adapun beberapa rekomendasi yang muncul dari pengolahan data analisis tersebut. Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja, eh,
kinerja internal Pusdatin dan kualitas layanan kepada seluruh pegawai BSN, maka Pusdatin perlu menyusun suatu dokumen standar operasional prosedur atau SOP untuk dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dalam melakukan atau memberikan layanan kepada seluruh pegawai BSN. Yang kedua itu ada sistem manajemen layanan di Pusdatin. Sebagian besar atau seluruhnya adalah berhubungan dengan teknologi informasi, sehingga disarankan untuk menerapkan suatu standar yaitu ISO 20001 tentang Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi atau MLTI. B yang selanjutnya itu dari pemaparan materi di atas dapat kita tarik kesimpulan yang yaitu analisis data menyimpulkan perlunya prosedur dan standar pelayanan di Pusdatin BSN untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Penerapan ISO 20001 ini membantu memastikan layanan TI dikelola sesuai kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, organisasi dapat mencapai keunggulan operasional yang berkelanjutan. Baik, selain dari kesimpulan yang kita tarik itu, adapun manfaat dari penerapan ISO ini itu dengan menerapkan ISO ini, organisasi dapat memastikan bahwa layanan TI dikelola secara konsisten dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Standar ini menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi layanan secara rutin, sehingga organisasi dapat dan juga eh, mengidentifikasi dan juga evaluasi layanan secara rutin, sehingga organisasi dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sebelum berdampak pada pelanggan. Dan juga ISO ini membantu organisasi menyusun proses layanan yang lebih terstruktur dan efisien. Dengan mendokumentasikan dan mengotomatisasi proses, organisasi dapat mengurangi pemborosan, memanfaatkan sumber daya dengan lebih optimal, dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, ISO 20001 tahun 2018 bukan hanya menjadi alat untuk mencapai kepatuhan, tetapi juga sebagai fondasi strategis dalam memastikan keunggulan operasional dan pertumbuhan jangka panjang di era digital seperti sekarang ini. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya aturkan pada Mas Santi. Om Santi 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 Om.